Nah, rumusnya di Al-Maidah 54 tadi, aizzatun 'alal kafirin. Izzah itu dari kata aziz. Aziz itu dari sifat Allah. Tadi Muhammad dikatakan, Muhammad aku datangkan kepadamu dengan sifat yang berat hatinya kepadamu. Jadi kita tuh berat hati kepada semua manusia. Kalau ada orang kafir, ya orang kok kafir, gitu ya. Meskipun kafir itu juga jangan salah paham toh Bu. Kafir itu nggak ada kafir ijen, itu nggak ada. Kafir itu ada 6 macam, ada kafir akhlak, ada kafir ilmu, ada kafir macam-macam. Kafir itu nggak bisa berdiri sendiri. Itu pun, tadi kan saya sudah bilang di sesi pertama, saya kafir kepada iblis, tapi saya muslim kepada Allah, kan gitu. Jadi kalau Anda disebut kafir, iya saya kafir. Misalnya saya nyebut sampean kok kafir Pak, sampean bilang iya saya kafir nang sampean, bilang gitu. Kan gitu. Kafir kepada sampean, tapi saya tidak kafir kepada Allah. Jadi kafir itu ada objeknya, tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga muslim. Anta tuslimu ilaman, Anda berpasrah kepada siapa? Kalau Anda tuslimu ilal iblis, ya Anda kafir kepada Allah. Jadi kan hidup itu berangkai Bu, tidak bisa hidung berdiri sendiri. Hidung harus di sini Bu, miring 1 cm lucu. Makanya hidung harus dipahami dengan komposisi, dengan mata, pipi, kan begitu. Tidak bisa ngomong hidung, tidak bisa. Jadi tidak bisa negara Islam sama dengan pertanyaan tadi malam ya di Belgia, apakah perlu itu partai Islam? Tidak ada urusan partai Islam atau partai non-Islam, tapi perilakunya Islam atau tidak, kan begitu aja. Betul tidak Bu? Sekarang saya tanya, Abu Thalib pamannya Nabi Muslim apa bukan? Bukan ya. Tapi selama ini, selama beliau hidup nolongin Muhammad enggak? Nolongin Muhammad. Bagaimana sampai tahu dia bukan Muslim? Bagaimana sampai tahu dia tidak bersyahadat? Emang kalau syahadat laporan sama Anda? Emang syahadat harus diumumkan di Facebook? Bagaimana kalau dia diam-diam bersyahadat? Itulah sebabnya maka dia selalu melindungi Muhammad. Bagaimana sih syahadat itu harus bilang-bilang? Kalau syahadat dalam hati sah enggak? Sah. Lalu bagaimana Anda tahu hatinya Abu Thalib? Kalau saya tidak bisa memastikan Abu Thalib bersyahadat atau tidak, posisi saya adalah berhusnudzon dan mendoakan mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu toh hidup itu, untuk apa nuduh-nuduh? Sampai nanti punya anak puasa apa tidak bisa ngerti anaknya puasa apa tidak. Emangnya kamu kuntit ke dapur set, kan tidak bisa 12 jam kita menguntit anak kita, tidak bisa. Nanti suamimu pergi kantor puasa apa tidak, bagaimana caranya Anda tahu? Bagaimana cara Anda tahu? CCTV digawain? Tidak bisa Bu. Makanya kita butuh iman dalam hidup, tidak hanya kepada Allah, kepada suami pun butuh kepercayaan. Sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau, kita tembus dengan iman. Kita beriman kepada Allah karena kita tidak mungkin mengerti Allah, maka kita mengimaninya. Kalau kita mengerti Allah, untuk apa beriman? Kita makan nasi karena jelas ini nasi. Kalau ternyata tidak jelas ini nasi, terus harus makan, ya jalannya cuma iman. Dah bismillah, saya yakin ini nasi, gitu kan? Kan begitu kan? Jadi iman itu dibutuhkan karena kita tidak tahu. Kalau kita kasih contohnya Bapak, yang disebut agama Islam itu kan ini, nyun sewu ya. Kalau orang Jawa tahu bluluk ya, terus cengkir, terus berkembang menjadi degan, sempurna menjadi kelapa. Saya tanya, ini 4 apa 1? 1. Jadi Qur'annya itu kelapa, sudah ada konstruksinya, sudah ada pilah-pilahnya, ada sabutnya, ada batoknya, ada isinya, ada santannya, ada segala macam. Itu Islam, sudah konstruksional, sudah punya bunyan dan tasrih, sudah ada bangunannya yang detail. Itu Islam. Sebelumnya dia masih degan, belum bisa diparut. Itu namanya Injil. Sebelum jadi Injil dia apa? Zabur itu masih cengkir.
Gurung iso diapa-apakno. Sebelumnya beluluk. Yang Nabi Musa dapat itu beluluk. Ya. Nah sekarang ada agama beluluk, ada agama cengkir, ada agama tegang, ada agama telapak. Kalau semua itu satu sebenarnya. Cuman kalau kita ngomong gini kan kasihan orang Kristen. Misalnya kita tahu walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro hatta tetap yamilatahum. Tidak akan pernah rela itu orang Yahudi dan Nasoro itu kepada orang Islam sebelum engkau mengikuti milah mereka atau ajaran mereka. Ini bekal untuk kesadaran kita, jangan diomongin. Jangan terus ketemu orang yang salah, kamu enggak ada. Alah kamu, masa gitu? Ketemu orang Kristen, alah jangan usah pura-pura, lu kan nggak pernah ridho sama gue. Ya jangan, itu namanya keras Pak. Nggak boleh keras, kita harus aizah, tidak tegaan pada orang lain. Kalau Anda melihat orang korupsi, itu Anda harus kasihan sama yang korupsi, yang koruptornya. Barangnya masalah ringan, masalah nomor 2. Uang yang dicuri itu nomor 2. Kita bukan kaum materialistik. Yang kita pertimbangkan adalah manusia, hamba Allah, sudah sekolah, sudah gede, kok nyolong, kan begitu. Itu kita sedih, itu namanya aizah. Begitu juga Anda kepada teman Kristen, kepada teman Buddha, kepada teman Hindu, Anda tidak tega, maka jangan diomongin. Jangan diomongin, maka tidak perlu ada dialog antara agama. Kasihan dong kalau Anda omongin. Masa ada orang pincang, Anda, cang, nang di cang. Ya tidak boleh tuh Pak. Kan tidak boleh tuh Pak. Anak uang apa? Belong, nek jambang belong, long nanti long gitu. Itu namanya keras kalau itu. Memukul itu kalah keras dibanding meludahi. Kalau Anda bilang orang cacat dengan memanggil dia cacat, berarti Anda menghina dia, dan itu kekerasannya lebih tinggi daripada memukul, kan begitu. Maka kita tidak boleh keras pada mereka, tegas dan bersiasat, waspada. Kalau mereka tidak pernah rela, kita tahu. Kita terbaik, saya itu terbaik sama Romo Van Dongen di Delft itu, sahabat saya di rumahnya itu ada semua simbol agama. Kalau Anda masuk ke rumahnya Romo Van Dongen, Father Van Dongen, ya itu ada assalamualaikum, jerone kok ono patung Buddha, jerone meneh ono apa macam-macam kabeh. Ku nek dipotret di Facebook di Indonesia diserbu karo FPI. Romo Van Dongen itu. Ya, itu sahabat saya sejak zaman dulu, udah 30 tahun yang lalu saya sering ke Delft, ke rumah dia, dan saya sering tidur di rumah dia. Orangnya sangat baik. Cuman dia nggak ngerti Quran, nggak ngerti Islam juga, tapi mudah-mudahan kebaikannya sebagai manusia diterima oleh Allah. Loh, Anda jangan atur-atur Allah loh. Terserah Allah loh, mau terima apa enggak loh. Enakmu dewe lah, kan ponakane ta ya apa kan. Ya Mas. Allah mengampuni seorang pelacur hanya karena dia memberi minum kepada seekor anjing. Benar nggak? Dan dimasukkan ke surga oleh Allah. Jadi sekarang ibu-ibu tahu caranya masuk surga. Jadilah pelacur, carilah anjing, kasih dia minum. Nah, jadi jangan jadi rumus objektif. Ambil pelajarannya, ambil kemuliaannya, jangan jadi rumus objektif. Kelemahan orang modern ini selalu objektif. Tidak ada yang objektif. Semua itu terserah Allah. Allah itu harus adil apa tidak? Harus. Allah harus adil. Atas dasar apa Allah harus adil? Terserah Allah, dia punya saham atas seluruh kehidupan 100%. Tidak ada kewajiban apapun pada Allah. Kata adil sakarku, gak adil sakarku, kata lapo kata Allah, kan begitu. Tapi saya tanya, Allah adil nggak Bu? Maka kalau Allah adil, jangan dipikir karena Allah punya kewajiban untuk adil kepadamu. Allah adil kepadamu karena Allah mencintaimu. Karena cinta, maka rangsanglah, rayulah Allah supaya mencintaimu dengan cara engkau mencintainya terus menerus. Maka seluruh rumus-rumus yang kau khawatirkan tidak akan terjadi. Karena Allah berhak atas apa saja. Nanti ada yang mengatakan, kok tega itu Allah membuat gempa bumi, mati beratus-ratus. Loh, zamannya gempa bumi. Iki loh, nek aku tadi Allah, ndelok cangkemmu rewel ngene iki. Ya. Iki bumi tak jupuk
Mau apa? Boleh enggak? Boleh, terserah Allah. Jadi Anda sama Allah tuh enggak usah rewel. Dia sahamnya 100%. Dia yang bikin engkau bangun dari tidur, betul enggak? Dia yang membuat engkau bisa merasakan akan kencing. Bayangin kalau itu sudah dicabut oleh Allah. Jadi rasa mau kencing, kebelet nguyuh itu sama Allah dihilangin, sarafnya dibedetek, wes. Jadi pas pidato cur. Ya apa sampai? Jelas ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Jadi menurut Anda tidak usah khawatir, nikmatilah Islam. Indonesia tidak usah engkau pikir, Indonesia itu sudah ada yang ngurus, tenang aja. Para wali, para sesepuh, para syaikona rapat terus menerus, dan jangan khawatir, tidak ada yang bisa menjajah Indonesia. Mereka akan kena bumerang kalau berani-berani menjajah Indonesia. Saya bisa punya banyak sekali argumentasi. Ada 4 lapis. 1, pemerintah, gampang ngatur pemerintah. Nomor 2, ormas-ormas, gampang ngatur ormas. NU tinggal dikasih rumah sakit, selesai masalah. Muhammadiyah semua gampang. Nomor 3, umat Islam dan rakyat. Itu masih bisa dikalahkan, tapi susah ngalahin umat Islam Indonesia. Kalau NU nggak bisa kamu ngalahin Nahdien. Nahdien itu nggak peduli ketuanya siapa, dan dia nggak tahu juga ketuanya itu Said Agil apa Haji Muzadi, nggak peduli. Pokoknya wiridan, selawatan, nyambut gawe. Ya, gitu kan? Ya kadang-kadang ngumbet tuak-tuak titik. Kalau Islam Madura itu mabuk ya mabuk, tapi kalau Nabi Muhammad Dina carok, kan begitu kan? Itu Madura, kan gitu. Jadi ini umat Islam Indonesia ini tidak dipahami oleh penguasa-penguasa dunia. Sekarang semua intel-intel dan pekerja-pekerja dari Cina, dari Rusia, dari Inggris, dari Amerika kumpul di Jakarta untuk otot-ototan, untuk bergelut, rebutan untuk bikin kartel yang berpusat di Jawa dan Papua. Tapi mereka lupa bahwa ada umat Islam dan ada rakyat kecil. Rakyat kecil Indonesia ini tidak ada matinya. Jangan main-main sama rakyat kecil Indonesia. Rakyat kecil Indonesia itu tidak sekolah bisa hidup, tidak bahagia bisa bahagia, menderita bisa tertawa. Duit 100.000 cukup, 75.000 ya cukup, 50.000 cukup, 25.000 ya dicukup-cukupkan. Nah, itu rakyat Indonesia. Jadi saya tidak pesimis terhadap Indonesia, dan aku tidak akan marah kepada pihak manapun di Indonesia. Aku appreciate kepada mereka. Aku akan jaga perdamaian, aku akan jaga keseimbangan. Jadi yang penting Bu, sampean hidup dengan keseimbangan, mikirnya seimbang, ngelihatnya seimbang, adil lah pokoknya. Udah lakukan keadilan, tidak usah mikirin Indonesia, tenang aja. Iya, jangan wae lah, itu ribut dewe arek-arek iku. Aja melok telolet sampean. Telolet itu menjadi viral sedunia, itu tanda bahwa manusia sedunia sedang mengalami ketidakseimbangan berpikir. Dulu 10 tahun yang lalu kalau ada orang lambat mikirnya disebut tulalit, betul enggak? Ya, nek tell me toh, nek ditelepon gak nyambung berarti tulalit gitu ya. Nah, sekarang tulalit sama tolelet bedanya apa? Telolet. Bedanya apa tulalit sama telolet? Sama toh. Allah sedang menunjukkan kepada Anda, manusia seluruh dunia, termasuk pemerintahan, termasuk Amerika, yang bingung antara Trump dengan Hillary. Bingung. Menurut Anda, Trump itu dukung Ahok apa anti Ahok? Bisa itu jajal kalau Anda punya keseimbangan berpikir. Ayo coba. Ayo kira-kira menurut Anda, yang dukung Ahok itu Hillary apa Trump? Yang dukung Ahok? Benar? Ya, tak kasih tahu ya. Kalau melihat konsep-konsepnya Hillary, dia dukung Ahok, dia pro LGBT, dia pro pluralisme sekarang. Kalau Trump urusannya dagang, Ahok tidak akan didukung. Ini ganggu umat Islam ini. Indonesia harus stabil supaya produk Amerika beres di Indonesia. Untuk stabil, umat Islam jangan diganggu, harus memimpin Indonesia. Itu Trump. Ayo biar menurut saya
Loh kalau Anda pengen tahu Trump benar ya telepon dewe kono. Kan saya cuma analisis. Jadi hidup itu begitu luasnya, begitu kayanya, probabilitasnya tidak terbatas itu ya Bu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan sampai Anda usah mikir itu, pokoknya be a good woman, be a good human being, be in balance all the time in whatever thing. Ya, oke Bu ya.